Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan eksponen. Waktu SMP, kalian mengenalnya dengan bilangan berpangkat. Sifat dasar eksponen atau bilangan berpangkat. Hanya mengingatkan lagi ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Di sini ada 8 sifat ya. Nah, sebelum itu juga saya mengingatkan bahwa agar memudahkan nantinya, ingat lagi, misalkan 2 pangkat 1 berapa, 2 pangkat 2 berapa, 3 pangkat 3 berapa. Ya, bikinlah tabel ya seminimalnya seperti ini. Agar untuk memudahkan dalam pengerjaan soal-soal berikutnya. Walaupun nanti juga harus hafal juga angka-angka yang lainnya ya. Biar lebih paham, sifat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Itu artinya ketika ada perkalian, dua angkanya yang sama, bilangan pokoknya itu A, maka pangkatnya dijumlah. Contoh, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Ini sudah sama nih, bilangan pokoknya A, yaitu 3, pangkatnya 2, dan pangkatnya 4. Maka kita kerjakan, tinggal pangkatnya dijumlahkan. 3 tambah 2. Jadinya 3 pangkat 6. Soal kedua, 2 pangkat 5 dikali 8, berapa hasilnya? Nah, di sini pasti ada hubungannya nih, karena sedang membicarakan eksponen, pasti ada hubungan antara 2 dengan 8 di sini. Kalau tadi perhatikan tabel sebelumnya, ya, 8 itu adalah 2 pangkat 3. Dengan eksponen, maka hasilnya adalah pangkatnya dijumlahkan 5 tambah 3 yaitu 8. Jadi jawabannya 2 pangkat 8. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Artinya ketika pembagian, maka pangkatnya dikurangi. 5 pangkat 4 dibagi 5. Nah, kalau di sininya nggak ditulis pangkat berapa, itu pangkat 1 artinya ya. Maka jawabannya 4 dikurangi 1. Jadi jawabannya 5 pangkat 3. Nomor 2, 4 pangkat 7 per 16. Atau dibagi 16. Ini jangan langsung main asal. Ini jadi kita bagi 4 seperempat. Pangkat 7 tidak seperti itu. Ini pasti ada hubungannya. 4 dengan 16. Di mana 4 itu, atau di mana 16 itu adalah 4 pangkat 2. Maka hasilnya, pangkatnya dikurangi ya. 7 kurangi 2, hasilnya 4 pangkat 5. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Ini artinya ketika ada sebuah bilangan dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. 7 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka jawabannya itu pangkatnya dikalikan nih, 2 dikali 3. Ya, jawabannya 7 pangkat 6. Nomor 2, 27 pangkat min 2. Kalau kita sederhanakan, 27 itu adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan min 2. Ini jadinya 3 dikali min 2. Jadinya 3 pangkat min 6. Sifat yang keempat, A dikali B pangkatkan M. Ini artinya ada dua buah bilangan yang berbeda dalam kurung ini dipangkatkan dengan pangkat yang sama. Maka hasilnya A pangkat M dikali B pangkat M. 2 kali 5 pangkatkan 3. Ini artinya 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Ini tidak bisa dilanjutkan kembali. Kenapa? Karena di sini berbeda. Bilangan pokoknya di sini 2, di situ 5. 3 dikali 7 pangkat min 2. Ini pun sama ya. Maka jadinya 3 pangkat min 2 dikali 7 pangkat min 2. Sifat kelima, A per B atau A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Nah, seperti ini. Maka, kalau ada soal 2 per 5 pangkat 6 atau 2 bagi 5 pangkat 6 gitu ya. Maka ini jadi 2 pangkat 6, 5 pangkat 6. Nomor 2, 8 per 3 pangkat min 4. Maka jadinya seperti ini. Sifat ke-6, 1 per A pangkat M sama dengan A pangkat min M. Kalau ada soal 1 per 4 pangkat 2. Maka ini hasilnya jadi 4 pangkat min 2. 1 per 125.
kalau lihat tabel tadi ya, bahwa 125 itu adalah 5 pangkat 3. Maka hasilnya 5 pangkat min 3. Nah, bagaimana kalau sekarang pangkatnya negatif? Nah, ini jadinya positif 4 pangkat 2. Yang ketujuh, akar N dari A pangkat M. Maka jadinya A pangkat M per N. Contoh akar 3. Nah, kalau nggak ada pangkatnya tadi berapa? Ya, pangkat 1. Tapi kalau akar tidak ada angkanya, maka di sini adalah akar 2. Jawabannya 3 pangkat, M-nya 1, N-nya 2. Jadi 3 pangkat setengah. Nomor 2, akar 3 dari 8. Nah, ingat tadi ya, 8 itu kan kalau kita sederhanakan atau kita buat jadi bilangan berpangkat adalah 2 pangkat 3. Diakarkan 3. 2 pangkat, M-nya 3, N-nya 3. 3 per 3. Jadinya 2 pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah dituliskan, maka jadinya jawabannya adalah 2. Yang terakhir, A pangkat 0 sama dengan 1. 5 pangkat 0, 1. 1000 pangkat 0, 1. Sifat dasar yang 8 ini berlaku juga kebalikan. Maksudnya gimana? Kan ini persamaan nih. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka ruas kanan pun sama dengan ruas kiri. Contohnya misalkan 2 pangkat 6 per 5 pangkat 6. Diubah jadi 2 per 5 pangkat 6 juga. Ini sama-sama aja. Gimana? Tergantung soalnya nanti. Kita masuk ke persamaan eksponennya sekarang. Bentuk yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Syaratnya, di mana A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Solusinya fx-nya sama dengan p. Biar lebih paham, contoh, tentukan himpunan penyelesaian atau HP persamaan berikut ini. Nomor 1, 4 pangkat X sama dengan 8. Ini artinya kita cari berapa nilai X di sini sehingga bisa menyelesaikan persamaan di sini. Ini pasti ada hubungan 4 dengan 8 ini. Kalau kita lihat tabel tadi ya, 4 itu 2 pangkat 2, 8 itu 2 pangkat 3. Dan ingat kembali, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, ingat lagi sifat dasarnya, maka pangkatnya dikali. Maka jadi 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3. Kalau sudah seperti ini bentuknya, artinya sudah sama seperti bentuk pertama. Jadi gimana caranya? Dari sini kita ubah jadi bentuk pertama. Di mana A-nya 2, tuh, fx-nya 2x, dan p-nya adalah 3. Atau kita bisa coret, udah sama nih, seperti itu. Maka tinggal pangkatnya saja, yaitu fx-nya sama dengan p. Maka x-nya sama dengan 3 per 2. Itulah himpunan penyelesaian dari x tersebut. Soal nomor 2, nah seperti ini nih. Akar 2 pangkat 2x kuadrat min 12x sama dengan 1 per 32. Ingat tadi sifat yang akar ya. Ini M, R-nya di sini. Kalau nggak ada, akar itu adalah 2, nggak ada angkanya maksudnya, maka disitu 2, artinya M-nya 2x kuadrat min 12x per 2. 32 adalah 2 pangkat 5, jadi 1 per 2 pangkat 5. Ini kita bagi nih, 2x kuadrat bagi 2, x kuadrat, min 12x bagi 2, jadi min 6x, sama dengan, ingat lagi sifatnya yang mana nih, sehingga jadi 2 pangkat min 5 ya, kalau yang 1 per ini. Kemudian kita coret nih, sudah sama bilangan pokoknya. Maka jadinya pangkatnya saja x kuadrat min 6x sama dengan min 5. Min 5 kita pindah ruas. Jadinya plus 5. Di sini Anda menemukan persamaan kuadrat. Waktu SMP Anda sudah belajar nih cara mencari nilai-nilai x di sini. Ingat lagi ya, ada cara namanya faktorisasi. Gimana caranya? Lihat yang paling ujung nih, yang nggak punya variabel. Plus 5. Artinya cari 2 angka boleh sama. Yang dikalikan hasilnya 5 plus 5. Tapi ketika dijumlahkan, lihat di sini koefisien yang x yang pangkat 1 adalah min 6. Harus min 6. Dikalikan hasilnya plus 5, kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Yo, ingat-ingat lagi ya waktu SMP-nya. Ya, angkanya adalah min 1 dan min 5. Kalau min 1 dikali min 5, hasilnya plus 5. Min kali min kan plus. Min 1 tambah min 5.
Udah ngutang 1, ngutang lagi 5, jadinya min 6. Apakah sudah beres? Belum. Maka kita kerjakan. X sama dengan 1 sama dengan 0. Pindah ruas, X-nya sama dengan 1. Satu lagi, X min 5 sama dengan 0. Min 5 pindah ruas, jadi X sama dengan 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,5. Ada juga cara lain untuk menemukan nilai-nilai X di sini di persamaan kuadrat selain faktorisasi seperti ini ya, di mana Anda harus mencari dua angka. Ketika dikalikan sama dengan yang di bagian sini, dijumlahkan sama dengan di bagian sebelah sini. Apa? Ya, rumus ABC namanya. Ketika ada sebuah persamaan kuadrat bentuknya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka rumusnya X 1,2-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kita coba nih ya, yang ini nih, X kuadrat min 6X plus 5 sama dengan 0. A-nya lihat, A-nya itu adalah koefisien depan X kuadrat. Kalau nggak ada angkanya, itu 1. B, yaitu koefisien di depan X. Di depan X-nya min 6. Sedangkan C, konstanta, nggak punya variabel nih di sini, adalah 5. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Masukkan ke persamaannya. Persamaan rumus ABC. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masukkan nih. Min, B-nya adalah min 6, jadinya min 6 plus minus B kuadrat min 6 kuadrat dikurangi 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 5 dibagi 2 dikali A. A-nya tadi berapa? Ya, 1 ya. Min ketemu min jadi plus, plus minus. Min 6 kuadrat, min 6 kali min 6, 36. 4 kali 1, 4 kali 5, 20. Jadi di sini akar 36 dikurangi 20 per 2 dikali 1 adalah 2. 36 dikurangi 20, hasilnya 16. Maka di sini akar dari 16 adalah 4. Ini kan masih X1 dan 2 atau X1,2. 6 plus minus 4 per 2. Nah, kita urai nih, yang X pertamanya, yang bagian plusnya dulu. Artinya 6 plus 4 dibagi 2. 6 tambah 4, 10 dibagi 2 hasilnya 5. Kemudian yang X kedua, yang bagian pengurangan sekarang. 6 dikurangi 4 dibagi 2. 6 dikurangi 4, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Dari sini kan sama nih. Di sini 1, di sini ada nilainya 1. Di sini 5, di situ 5. Maka HP-nya kita urutkan dari yang terkecil, 1,5. Jadi Anda bisa menggunakan cara faktorisasi atau rumus ABC. Bentuk nomor 2, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, syaratnya A lebih dari 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Solusinya fx sama dengan gx. Ini hampir mirip-mirip ya, seperti di bentuk yang pertama. Cuman sekarang pangkat-pangkatnya itu adalah merupakan fungsi-fungsi. Tentukan himpunan penyelesaian HP dari persamaan berikut ini. Nomor 1, 9 pangkat X min 1 sama dengan 1/3 pangkat 4X min 1. Ini pasti ada hubungan nih, 9 dan 3 di sini nih. Ya, bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2. Kemudian 1/3, ingat lagi sifat dasar dari eksponennya. Jadi 3 pangkat min 1. Ini kan nggak ada pangkatnya. Sebenarnya ini ada pangkat 1, tapi tidak ditulis. Ketika dia pindah ke atas, jadinya 3 pangkat min 1. Ingat lagi sifatnya ya, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya dikalikan. Jadinya 2 kali X, 2X, 2 kali min 1, jadi min 2. Min 1 kali 4X, min 4X, min 1 kali min 1, jadi plus 1. Jadinya 3 pangkat 2X min 2 sama dengan 3 pangkat min 4X plus 1. Dari sini kan sudah sama nih, bilangan pokoknya 3. Bisa kita coret. Maka jadinya 2x min 2 sama dengan min 4x plus 1. Pindah luas min 4x-nya jadi plus 4x. Min 2 pindah luas jadi plus 2. Maka jadi 6x sama dengan 3. Sehingga x sama dengan 3 per 6. Kita sederhanakan jadi 1 per 2 atau setengah. Itulah himpunan penyelesaiannya. Nomor 2. 4 pangkat x kuadrat min 5x plus 7 sama dengan 8 pangkat X plus 1. Ini pasti ada hubungannya nih ya. Tapi hubungan yang berpangkat loh ya. Bukan dalam artian, oh
8 itu 2 dikali 4. Tidak seperti itu, tapi hubungan dalam perpangkatan. Bahwa 4 itu 2 pangkat 2, sedangkan 8 adalah 2 pangkat 3. Sifatnya lagi, ketika ada pangkat-pangkatkan lagi, tinggal dikalikan ya. Ini jadinya 2 kali x kuadrat 2x kuadrat, 2 kali min 5x min 10x, 2 ditambah 7 jadinya 14. Kemudian ini 3 kali x jadinya 3x, 3 kali 1 jadinya plus 3. Sudah sama, bilangan pokoknya 2, bisa dicoret, maka jadinya 2x kuadrat min 10x plus 14 sama dengan 3x plus 3. Pindah ruas nih, 3x jadi min 3x, plus 3 jadi min 3. Maka kita sederhanakan lagi, 2x kuadrat min 10x min 3x plus 14 dikurangi 3 menjadi 2x kuadrat min 13x min 10 min 3 ya. 14 kurangi 3 jadi plus 11. Sekarang lihat nih, koefisien depan x kuadratnya ada 2, jadi tidak langsung saja. Tapi dikalikan dulu 2 kali 11 berapa? 22. Oh, artinya 2 angka yang dikalikan jadi 22, dijumlahkan jadi min 13. Nah, biasanya kalau koefisien x kuadratnya lebih dari 1, itu akan lebih mudah gunakan rumus ABC. Ingat lagi, tadi gimana rumus ABC-nya? Koefisien x kuadratnya adalah 2, koefisien x-nya min 13, dan yang tidak punya koefisien 11. Masukkan rumus ABC-nya, x 1,2 min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Sini, b-nya kan min 13, jadinya min 13 plus minus akar min 13 kuadrat dikurangi 4, a-nya 2, c-nya 11. 4 kali 2 kali 11 per 2a. 2 dikali a-nya adalah 2, 2 kali 2. Maka menjadi min kali min jadinya plus min 13 kuadrat jadi 169, 4 kali 2 kali 11 jadinya 88. 2 kali 2, 4. Maka 169 dikurangi 88 jadinya 81 ya. Akar 81 adalah 9. X yang pertama 13 plus 9 per 4. 13 tambah 9 adalah 22 per 4. Ini kita sederhanakan saja pecahannya. Kita bagi 2, pembilang dan penyebutnya. Jadinya 11 per 2. X yang keduanya 13 dikurangi 9 per 4. 13 kurangi 9 adalah 4 per 4 sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1,11 per 2. Jadi diingatkan kembali, ketika ketemu dengan persamaan kuadrat, kalau x pangkat 2-nya, yaitu koefisiennya ya, lebih dari 1, gunakan saja rumus ABC untuk memudahkan kalian. Tapi kalau Anda sudah bisa jago faktorisasi, nggak jadi masalah. Bentuk ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Syaratnya, A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. A-nya dan B-nya tidak boleh sama dengan 1. Solusinya, fx-nya sama dengan 0. Contohnya ya, tentukan HP-nya ya di persamaan ini. Berapa nilai X di sini nih? Di sini bisa kita lihat A-nya 7, B-nya 5, sedangkan fx-nya adalah 3x min 15. Maka solusinya fx sama dengan 0. Fx-nya adalah 3x min 15 sama dengan 0, maka 3x sama dengan 15. Min 15 pindah ruas jadi plus. Sehingga x-nya 15 dibagi 3, yaitu x sama dengan 5. HP-nya adalah 5. Nomor 2, 6 pangkat x kuadrat plus x min 56 sama dengan 13 pangkat x kuadrat plus x min 56. A-nya 6, B-nya 13, fx-nya adalah x kuadrat plus x min 56. Maka solusinya fx sama dengan 0. X kuadrat plus x min 56 sama dengan 0. Gunakan faktorisasi nih. Cari dua angka yang hasilnya kalau dikalikan min 56, kalau dijumlahkan, kalau nggak ada angka di sini adalah 1. Karena positif jadi positif 1. Dua angka dikalikan minus 56, dijumlahkan plus 1, yaitu min 7 dan 8. Min 7 kali 8, min 56,
Min 7 tambah 8 adalah plus 1. Ngutang 7 bayar 8. Sisanya plus 1. Maka jadinya X min 7 sama dengan 0, X sama dengan 7. X plus 8 sama dengan 0, maka X sama dengan min 8. Pindah ruas ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya min 8,7. Bentuk nomor 4. A besar dalam kurung A kecil pangkat fx kuadrat ditambah B dalam kurung A kecil pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ini adalah solusinya, langkah-langkahnya ya. Yang pertama, gunakan pemisalan dulu. Misalkan ada P, yaitu A pangkat fx-nya. Jadi A pangkat fx ini kita misalkan nanti jadi P. Kemudian ubah menjadi bentuk A P pangkat 2 ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Kalau Anda perhatikan ini menjadi persamaan kuadrat. Yang biasanya ma X sekarang P. Kemudian tentukan nilai P dengan cara bisa faktorisasi atau rumus ABC. Pilih saja nanti. Gunakan pemisalan pada langkah 1 yang ini nih untuk mendapatkan nilai X dari himpunan penyelesaiannya. Nomor 1, 3 pangkat 2X min 12 dikali 3 pangkat X plus 27 sama dengan 0. Kita mencari nilai X di sini ya, yang bisa menyelesaikan persamaan ini. Kan bentuknya barusan gimana? A, kemudian A pangkat fx kuadrat plus B, A pangkat fx plus C. Di sini kita perhatikan nih. Yang ini kita ubah jadi bentuk seperti ini. Lihat, di sini kan A pangkat fx pangkat 2, sedangkan di sini 3 pangkat 2x. Ingat lagi sifat eksponen, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi. Dari sini bisa kita ubah jadi ini. Bentuk semulanya ya, ingat ketika sifat itu berlaku kebalikan, ruas kiri dan ruas kanan juga bisa dibolak-balik saja sesuai kebutuhan. Artinya 3 pangkat 2x itu bisa kita ubah jadi 3 pangkat x dipangkatkan 2. Dari sini menjadi seperti ini. Kurangi 12 dalam kurung 3 pangkat x plus 27. Nah, ini sudah menjadi bentuk seperti ini. Dengan nilai A-nya adalah 1. Kenapa? Di sini kan nggak ada angka. Kalau nggak ada angka itu artinya 1. B-nya lihat sini. B-nya itu di sini ya. Itu min 12. Sedangkan C-nya, nah ini, plus 27. Dan A pangkat fx-nya sama dengan 3 pangkat x. Nah ini nih, 3 pangkat x-nya itu adalah A pangkat fx-nya. Kemudian dari sana, kita gunakan dulu pemisalan. Misalkan, P itu adalah sama dengan A pangkat fx. Artinya P-nya sama dengan 3 pangkat x. Kan dari sini ya, A pangkat fx itu adalah 3 pangkat x. Sehingga kita ubah jadi bentuk seperti ini. A P kuadrat plus BP plus C. Ini A, B, dan C-nya. Masukkan ke sini. Kan awal ini, yang ini nih ya, persamaannya nih. Nah, yang ini. Kita ubah nih. Bahwa 3 pangkat X adalah P. Menjadi P kuadrat min 12P plus 27. Kemudian tentukan nilai P dengan faktorisasi atau rumus ABC. Di sini saya menggunakan cara faktorisasi. Kalau Anda ingin menggunakan rumus ABC, silakan saja. Gimana cara faktorisasi? Ya, cari 2 angka dikalikan plus 27 jika dijumlahkan min 12, yaitu min 3 dan min 9. Min 3 kali min 9 plus 27, min 3 tambah min 9, min 12. Maka P min 3 sama dengan 0, min 3 pindah ruas jadi P sama dengan 3. P min 9 sama dengan 0, maka P sama dengan 9. Kalau Anda menggunakan rumus ABC, nanti bukan X12 tapi P12. Oke, belum beres nih. Yang terakhir, gunakan pemisalan pada langkah pertama, ini nih ya, pemisalan ini, bahwa P-nya adalah 3 pangkat X untuk mendapatkan nilai X. P di sini nih ya, P ini yang pertama nih. P-nya sama dengan 3. P juga sama dengan 3 pangkat X. Maka P-nya kita ubah jadi 3 pangkat X. Sedangkan 3 yang ini kalau nggak ada pangkatnya itu pangkat 1. Sehingga kita jadi ke bentuk yang pertama ini ya. Kita coret nih, sehingga jadinya X sama dengan 1. 1
Satu lagi, P sama dengan 9. Tadi P-nya di langkah pertama adalah 3 pangkat X. Sedangkan 9, 3 pangkat 2. Ini jadi lagi bentuk pertama. Kita coret nih, angka 3-nya yang samanya. Maka pangkatnya X sama dengan 2. Itulah himpunan penyelesaiannya. 1 dan 2. Soal nomor 2. Nah, ini tuh sebenarnya bentuk keempat. Terus gimana nih caranya nih? Ini kita pisahkan ya. Ini seperti sifat dasar eksponen yang kalau dikalikan. Kalau dikalikan, pangkatnya dijumlahkan. Kita urai. Oke, kita urai nih. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min X. Ini kan kalau kita kalikan, pangkatnya dijumlahkan 5 tambah min X, jadinya 5 min X. Jadi dari sini kita urai jadi seperti ini. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat min X. Ini gunakan sifat dasarnya lagi, eksponennya. Jadinya 2 pangkat 5 per atau 2 pangkat X sama dengan 12 dikurangi 2 pangkat X. Kita misalkan nih, P-nya sama dengan 2 pangkat X. Kita misalkan saja nih, si 2X ini jadinya adalah P. Maka jadinya 2 pangkat 5 per P sama dengan 12 min P. Biar P-nya hilang, tidak dalam penyebut, ini kita kalikan P. 2 pangkat 5 per P dikali P, ini kan dicoret ya P-nya, maka jadi 2 pangkat 5. 12 dikali P, 12P, min P kali P, jadi min P kuadrat. Nah ini, 2 pangkat 5 adalah 32, sama dengan 12P min P kuadrat. Sehingga ini kita pindah ruaskan, min P kuadrat jadi plus P kuadrat, 12P jadi min 12P plus 32. Maka kita tulis lagi sini persamaannya. Sengaja saya nomor 2 ini tidak dituliskan terperinci langkah-langkahnya ya, biar terlihat bagaimana alurnya. Gunakan lagi dengan cara faktorisasi saja ya. Kalau misalkan Anda ingin menggunakan rumus ABC, silakan saja. Tapi nantinya jadi P1 dan 2, bukan X1,2. Dengan cara faktorisasi, cari 2 angka dikalikan plus 32 jika dijumlah min 12, yaitu min 4 dan min 8. Min 4 kali min 8 kan plus 32, min 4 tambah min 8 adalah min 12. Sehingga P-nya yang pertama adalah 4, kan min 4 pindah ruas jadi plus 4. Tadi P itu adalah 2 pangkat X. Ubah lagi P-nya jadi 2 pangkat X, sama dengan 4. 4 itu 2 pangkat 2. Nah ini jadi bentuk pertama lagi kan ya, yang tadi bentuk pertama. Kita coret 2-nya, jadinya X sama dengan 2. Yang kedua, P min 8 sama dengan 0. K min 8-nya pindah ruas jadi plus 8. Ubah lagi P-nya, tadi adalah 2 pangkat X. Sehingga 2 pangkat X sama dengan 8. 8 itu 2 pangkat 3. Lihat lagi, maka X-nya sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaian di soal nomor 2 ini adalah 2 dan 3. Bentuk nomor 5. Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Solusinya itu ada 4. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0. Tapi ada syaratnya, yaitu asalkan nilai Fx dan Gx-nya keduanya bernilai positif. Kemudian yang keempat, Hx-nya sama dengan min 1. Ini pun ada syaratnya, yaitu asalkan Fx dan Gx keduanya bernilai ganjil atau keduanya bernilai genap. Jadi harus sama ya, sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Misalkan, tentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan berikut ini. Soal pertama, X plus 2 pangkat 3X plus 1 sama dengan X plus 2 pangkat X min 5. Di sini Hx yang mana? Yaitu X plus 2. Kemudian Fx-nya yaitu 3X plus 1. Dan Gx-nya X min 5. Kita lihat nih, kita kerjakan dulu solusi yang pertama, yaitu Fx sama dengan Gx. Masukkan, Fx-nya 3X plus 1 sama dengan X min 5. Pindah ruaskan yang punya variabel X dan yang tidak punya. X pindah ruas ke kiri jadi min X,
Kemudian yang plus 1 pindah ruas ke kanan menjadi min 1. Maka hasilnya 3x min x adalah 2x, min 5 kurangi 1 hasilnya min 6. Maka x sama dengan min 6 dibagi 2. X sama dengan min 3. Inilah HP yang pertama, yaitu x min 3. Kemudian, solusi yang kedua, hx-nya sama dengan 1. X plus 2 sama dengan 1. Pindah ruas 2-nya, jadi min, maka x sama dengan min 1. Maka ini pun merupakan HP-nya, yaitu himpunan penyelesaiannya. Nah, hati-hati sekarang yang solusi nomor 3. Hx sama dengan 0. Maka x plus 2 sama dengan 0. Plus 2 pindah ruas, maka jadi x sama dengan min 2. Ini kita cek dulu syaratnya. Ini asalkan katanya fx dan gx-nya keduanya bernilai positif. Maksudnya gimana? Masukkan atau substitusikan nih x min 2-nya ke fx dan gx. Kita coba dulu ke fx. Cek syaratnya ya. Fx-nya kan 3x plus 1 nih. Masukkan nih min 2-nya ke sini. 3 dikali min 2 plus 1. 3 kali min 2, min 6 tambah 1. Min 6 tambah 1, hasilnya min 5. Artinya dia nilainya negatif. Sedangkan syaratnya aja keduanya harus bernilai positif. Salah satunya saja sudah negatif, maka tidak usah dilanjutkan ke cek syarat yang berikutnya. Maka x sama dengan min 2 bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Solusi yang keempat, hx sama dengan min 1. Hx-nya x plus 2 sama dengan min 1. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Maka x sama dengan min 1 dikurangi 2 hasilnya min 3. Di sini kan sudah ada jawabannya min 3. Di sini min 3. Kita cek saja benar nggak nih? Fx sama dengan 3x plus 1. Masukkan nih min 3-nya ke sini. 3 dikali min 3 plus 1. 3 kali min 3, min 9 tambah 1. Hasilnya min 8. Artinya, min 8 ini adalah nilai yang genap. Bukan positif negatif sekarang, ganjil atau genap. Sesuai syaratnya, yaitu asalkan fx gx-nya sama-sama nilainya ganjil atau sama-sama keduanya genap. Kita cek yang gx-nya sekarang. Gx sama dengan x min 5. Masukkan sekarang min 3 ke sini. Gx-nya. Min 3 dikurangi 5. Hasilnya min 8. Min 8 pun adalah genap. Ini bukan dalam artian harus sama min 8 dan min 8. Tapi kita lihat min 8 itu adalah genap. Kalau misalkan di sininya hasilnya min 4, artinya dia juga genap. Kalau di sini hasilnya 10, artinya juga genap. Jadi bukan karena nilai yang sama ya, tapi karena dia ganjil atau genap. Karena sama-sama genap, maka memang jawaban x min 3 itu adalah jawabannya. Jika nanti ketemu jawaban yang di awal yang tanpa syarat ya, kemudian ketemu lagi jawaban yang sama, biasanya itu memang sudah jawabannya. Tapi untuk membuktikannya silakan saja gunakan cek syarat. Oke, kita urutkan hasilnya adalah min 3 dan min 1. Nomor 2. X min 8 pangkat x kuadrat min 9 sama dengan x min 8 pangkat 3 min x. Hx-nya adalah x min 8, fx-nya x kuadrat min 9, gx-nya 3 min x. Solusi yang pertama, fx sama dengan gx, fx-nya x kuadrat min 9 sama dengan 3 min x. 3 min x pindah ruas, jadinya x kuadrat plus x min 9 min 3. Ini kan pindah ruas jadi minus, yang min x-nya pindah ruas jadi plus. Hasilnya x kuadrat plus x min 9 dikurangi 3 min 12 sama dengan 0. Ini bisa kita kerjakan saja dengan cara faktorisasi. Kalau Anda mau menggunakan rumus ABC juga silakan saja. Faktorisasi, cari dua angka. Ketika dikalikan min 12, ketika dijumlahkan hasilnya plus 1. Ya, itu adalah plus 4 dan min 3. 4 kali min 3, min 12. 4 dikurangi 3 itu plus 1. Sehingga x plus 4 sama dengan 0, x sama dengan min 4. Ini pindah ruas ya. Itu yang pertama. Kemudian x min 3 sama dengan 0, min 3 pindah ruas, jadinya plus 3. Nah, ini jawaban HP yang kedua.
Kemudian solusi yang kedua, Hx sama dengan 1. Hx-nya x min 8 sama dengan 1, maka x sama dengan 1 min 8 pindah 2 jadi plus 8. X sama dengan 9. Ini adalah HP yang berikutnya. Solusi ketiga, Hx sama dengan 0. X min 8 sama dengan 0, maka x sama dengan min 8 pindah ruas ya, 0 tambah 8 hasilnya plus 8. Tapi kita harus cek dulu syaratnya. Ingat syaratnya apa? Harus positif fx dan gx-nya. Fx, x kuadrat min 9, masukkan nilai x-nya sama dengan 8 ke sini. 8 kuadrat min 9, 8 kuadrat 64 dikurangi 9, hasilnya 55. Maka fx itu dia nilainya positif ya. Kemudian gx kita cek 3 min x. 3 dikurangi 8, hasilnya min 5, artinya dia negatif. Nah, ini tidak memenuhi syaratnya karena keduanya fx dan gx-nya tidak sama-sama positif. Sehingga x min 8 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Solusi yang keempat, hx sama dengan min 1. Hx x min 8 sama dengan min 1, min 8 pindah ruas jadi plus 8, sehingga x-nya sama dengan plus 7. Kita cek syarat lagi, ingat syaratnya apa? Harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap, yaitu fx dan gx-nya. Fx x kuadrat min 9. Masukkan nilai x-nya 7. 7 kuadrat 49 dikurangi 9 hasilnya 40. 40 adalah ya genap. Kemudian gx 3 min x, masukkan nilai 7-nya ke sini. Sehingga 3 dikurangi 7 hasilnya min 4. Min 4 juga dia adalah genap. Bilang genap ya. Karena sama-sama genap, maka 7 merupakan himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita urutkan dari yang terkecil, yaitu min 4, 3, 7, dan 9, yaitu himpunan penyelesaian dari persamaan di nomor 2 ini dalam bentuk ke-5.